Oke, kita mulai lagi ya teman-teman semuanya. Kali ini saya akan coba sharing terkait model tingkat kematangan UKPBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa. Kenapa saya sharing tentang hal ini? Karena pertama ada tugas kajian dari kantor terkait perencanaan yang sedikit banyak ada keterkaitannya dengan para pihak dalam perencanaan, salah satunya adalah UKPBJ juga. Kemudian juga terkait penelitian saya di kampus yang kemungkinan akan juga ke arah tingkat kematangan organisasi di pengadaan ini. Oke, saya sudah coba explore. Nah, mudah-mudahan dengan sesi mind map ini bisa mempermudah ya dalam pemahamannya, karena kalau saya lihat dari slide ataupun dari sumber yang lainnya ya pusing juga ya dengar 4 domain, 9 variabel, 5 kematangan. Ini apa korelasinya masing-masingnya ya. Kemudian juga belum detailnya. Ya ini juga nanti kita bagi beberapa sesi ya. Sesi pertama kita konsepnya dulu. Apa sih model tingkat kematangan UKPBJ itu? Apa sih pusat keunggulan pengadaan itu? Center of Excellence itu apa? Kemudian ada istilah scoper. Kemudian bagaimana level kematangannya? Dan ya tadi 4 domain, 9 variabel itu apa saja? Bagaimana korelasinya? Bagaimana ceritanya? Nah, di sesi pertama ini. Nanti insya Allah saya akan bikin sesi kedua lebih ke cara pengukurannya, cara perhitungan untuk pengukurannya. Kalau tidak cukup mungkin sesi 3 plus ininya format-format ataupun detail teknisnya terkait SOP, contohnya bagaimana ya, kemudian format-format dokumen dan sebagainya. Oke, kita mulai ya. Model tingkat kematangan UKPBJ. Pertama kita dari dasar hukumnya dulu, dari latar belakangnya dulu. Nah, ini dasarnya ini kita punya Perpres 16 tahun 2018 dan Peraturan LKPP nomor 5 tahun 2019. Dalam Perpres 16, nah ini di pasal 1 ada definisi unit kerja pengadaan barang jasa UKPBJ adalah unit kerja di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, KL Pemda, yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang jasa. Nah, ini kata kuncinya. Jadi tidak nyebut detail yang lain-lain, tapi istilahnya langsung, definisinya langsung menjadi pusat keunggulan pengadaan barang jasa. Ini sumber daya manusia pengadaan ada di UKPBJ. Oke. Nah, itu amanat di Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa. Selanjutnya diturunkan ke Peraturan LKPP nomor 5 tahun 2019. Pertama sama mengutip ini ya. Sama mengutip terkait definisi UKPBJ. Adalah unit kerja di KL Pemda yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang jasa. Ya. Ini Perlem 5 tahun 2019 ya, tentang model pengukuran tingkat kematangan UKPBJ. Oke. Nah, selanjutnya dari sinilah mulai nih perjalanan kita nih ya. Pusat keunggulan pengadaan itu apa? Nah, di sini adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat ini ya. Manfaat. Ada kelanjutannya nih. Nah, dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang jasa di Indonesia. Ini kelanjutannya. Nah, jadi turunan dari pusat keunggulan barang jasa di Perpres 16 diturunkan ke Perlem 5. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya ya, jadi kita sepakat ya. Jadi UKPBJ adalah unit kerja di KL Pemda yang menjadi pusat keunggulan PBJ. Nah,
Selanjutnya, pusat keunggulan itu apa sih? Nah, pusat keunggulan itu apa? Ya, itu memiliki tadi skoper disingkatnya ini. Jadi lebih mudahnya menghafalnya, pusat keunggulan itu apa? Pusat keunggulan itu memiliki karakteristik skoper. Skoper apa? Strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan. Skoper, S-nya strategis, K-nya, KO-nya kolaboratif, O-nya orientasi pada kinerja, P-nya proaktif, dan perbaikan berkelanjutan. Skoper. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Jadi, UKBBJ, CEO, Center of Excellence. COE, Center of Excellence. Pusat keunggulan pengadaan. Oke. Apa itu pusat keunggulan pengadaan? Karakteristiknya skoper, strategis, kolaboratif, orientasi pada kinerja, proaktif, dan perbaikan berkelanjutan. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kita cara menentukan, memastikan bahwasannya ya suatu UKPBJ itu sudah skoper. Nah, itu. Nah, jadi ya kita bisa menyatakan status pencapaian UKPBJ ya. Kemudian standar UKPBJ ya. Itu apakah sudah skoper atau belum? Nah, ini dibuatlah level kematangan atau maturitas ya dengan 5 tingkatan ya, inisiasi, esensi, proaktif, strategis, dan 5 unggul. Nah, yang mana konsepnya di sini ya, si skoper ini ya, itu minimalnya itu pada level 3 proaktif ini ya. Kita lihat ya. Nah, kita tetap buka skopernya ini ya, strategis, kolaboratif, orientasi pada kinerja, proaktif, perbaikan berkelanjutan. Kita lihat ya. Kita lihat levelnya ya, ada 5 level, inisiasi, esensi, proaktif, strategis, unggul. Inisiasi. Inisiasi ini kata kuncinya dia hanya pasif ya. Inisiasi itu baru pasif ya. Pasif ya. Kemudian ad hoc dan fungsinya belum luas. Pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk masih belum ad hoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan. Jadi ini belum skoper, belum COE, belum Center of Excellence ya. Kemudian yang kedua, esensi ya. Ini memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ yaitu dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses pengadaan yang efektif ya. Jadi hanya fokus pada proses pemilihan. Oke. Ya. Kemudian pola kerja terintegrasi tersegmentasi dan belum ada kolaborasi. Ini belum skoper, belum belum pusat keunggulan. Oke. Selanjutnya kita lihat proaktif. Nah, di sini proaktif. Proaktif ini memenuhi kebutuhan stakeholder, kolaborasi internal dan eksternal kata kuncinya ya, dan fungsi perencanaan. Jadi menjalankan fungsi pengadaan barang jasa dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi, penguatan fungsi, perencanaan bersama pemangku kepentingan baik itu internal ataupun eksternal. Nah, di sini mulai masuk nih ke dalam skoper, sudah mulai terpenuhi nih. Orientasi pada kinerja. Ini ada typo. Oke. Nah, ini kan mulai ada kolaborasi. Oke. Kemudian mulai memperhatikan kebutuhan user. Nah, ini juga strategis. Kemudian sudah mulai ada fungsi perencanaan. Nah, itu sudah proaktif juga kan. Nah, ini di level proaktif. Kemudian kita lihat strategis, apalagi strategis. Strategis ini kata kuncinya inovatif. Maaf, typo nih. Inovatif, terintegrasi, dan strategis. Jadi pengelolaan pengadaan inovatif,
strategi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi. Nah, ini sudah mendukung pencapaian kinerja organisasi. Jadi sudah perencanaan sudah kuat nih karena untuk mencapai visi misi dari organisasi. Kemudian satu lagi unggul. Unggul menciptakan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya. Jadi kalau unggul, kata kuncinya sudah ada added value nilai tambah, melakukan best practices, ya, praktik terbaik, berkelanjutan, sustainable, dan menjadi panutan dan mentor bagi UKPBJ yang lain. Nah, inilah 5 level kematangan dari UKPBJ. Ya. Nah, jadi untuk melihat apakah ini sudah menjadi unggulan, ya, pusat keunggulan pengadaan atau belum, ya, yang mana pusat keunggulan itu adalah kata kuncinya Skoper ini, ya. Nah, kita harus melihat level kematangannya udah sampai mana nih? Apakah baru inisiasi, esensi, proaktif, strategis atau unggul? Nah, ini benchmarknya di proaktif. Nah, itu kita lihat. Nah, selanjutnya dari konsep level kematangan ini, selanjutnya bagaimana nih cara mengukurnya, bagaimana cara mendetailkannya, gitu kan? Proaktif itu memenuhi kebutuhan stakeholder itu apa buktinya, apa variabelnya, apa penilaiannya, kolaborasi, fungsi perencanaan itu apa. Nah, dari sini, dari level kematangan ini, masuklah kita ke adanya 4 domain dan 9 variabel. 4 domain apa saja kita lihat. Nah, ini ada 4 domain yaitu domain proses, domain kelembagaan, domain SDM, dan sistem informasi. Jadi untuk mengukur ini, ya, untuk mengetahui level, untuk mengetahui status, mengetahui standar dari UKPBJ apakah sudah unggul atau belum lah gitu, ya, bahasa saya ini, ya. Nah, ini dinilai dari 4 domain secara umum. Proses, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Nah, untuk teknis lebih detail penilaiannya, dari 4 domain ini diturunkan menjadi 9 variabel, ya, untuk bisa lebih teknis dinilai. Untuk domain proses, nah, nanti yang diukur, yang dinilai adalah manajemen pengadaan, manajemen penyedia, dan manajemen kinerja, dan manajemen risiko. Oke, nah nanti di dalamnya ada apa key driver aja, apa buktinya. Kita lihat ya key drivernya. Nah, ini ibaratnya yang menjadi kata kunci, yang menjadi pemicu kuncinya apa nih, ya. Fokus UKPBJ dalam pengelolaan mata rantai PBJ. Jadi dari hulu ke hilir, ketersediaan prosedur yang mendukung peran UKPBJ. Nah, ini manajemen pengadaan. Jadi bukan manajemen pemilihan, tapi manajemen pengadaan. Itu dalam domain proses. Make sense ya? Domain proses, salah satunya adalah proses pengadaannya, manajemen pengadaannya. Jadi dalam mengelola pengadaan, bukan hanya pemilihan, key drivernya fokus dari hulu ke hilir, pengelolaan mata rantai pengadaan, bukan pemilihan aja. Mata rantai pengadaan itu dari perencanaan, pemilihan, sampai kontrak. Nah, kemudian prosedurnya ada dong untuk melakukan hal itu. Nah, kita lihat buktinya apa. Nah, buktinya, lihat nih kan. Nah, kalau untuk yang satu, itu dokumen laporan pemilihan. Yang satu itu apa tadi, inisiasi ya. Nah, ini, jadi ini kesini ngelingnya nih, inisiasi, esensi, proaktif ya. Nah, satu, ini laporan proses pemilihan. 2, sudah ada SOP. 3, nah di sini nih yang proaktif ini nih, ya. Yang 3, SOP-nya sudah lengkap. Yang keempat, SOP-nya strategis. Yang kelima, wah ini sudah luas lagi, sudah eksternal lagi, ya. Manajemen pengetahuan, wah ini sudah lebih lanjut lagi SOP-nya. Nah, ini nanti kita bicara lebih dalamnya nanti, ya. Kita sampai ini dulu lah, sampai domainnya dulu nih, domain dan variabelnya dulu. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi, jadi untuk menentukan, untuk memastikan ataupun ya status UKPBJ kita itu apakah sudah menjadi pusat keunggulan pengadaan barang jasa, nah itu dilihat dari ini skoper ini, ya. Sudah sampai mana nih skopernya nih. Nah, itu levelnya itu ada 5. Inisiasi, esensi, proaktif, strategis, dan unggul. Nah, bagaimana caranya?
5 level ini diturunkan menjadi 4 domain besar: proses, kelembagaan, SDM, dan sistem informasi. Nah, 4 domain ini itu ibaratnya baru umum ya, baru ini dinilai dari 4 view nih. Dari view proses pengadaannya, view dari kelembagaannya, view SDM-nya, dan view sistem informasinya. Nah, kemudian didetailkan lagi. Untuk proses pengadaan, kita lihat bagaimana melakukan manajemen pengadaannya. Apakah sudah dari hulu ke hilir, mata rantai pengadaan. Bagaimana manajemen penyedianya, ya. Manajemen penyedia ini bagaimana interaksi dengan penyedia. Analisis data penyedia sudah dilakukan belum? Sudah ada belum? Manajemen kinerja, manajemen resiko. Kemudian kelembagaan, dilihat organisasinya apakah ad hoc, sudah struktur, tusinya sudah jelas belum? Ya, sudah ada belum? Ya. Sumber daya manusianya dalam hal perencanaannya kita lihat apakah ada anjabnya nggak? Kemudian posisi organisasi UKPBJ-nya bagaimana? Pengembangannya terkait kompetensinya, pengelolaan kinerjanya. Nah, ini dalam hal sumber daya manusia. Kemudian sistem informasi ini, nah ini biasanya terkait dengan SPSE ini. Cakupan sistem informasi dalam pengadaan, keterkaitan data dan informasi pengadaan bagi stakeholder sampai sejauh mana nih. Nah, sampai sejauh mananya tadi, nah di level-level ini. Gitu. Nah, nanti, ya ini sebagai gambaran ya, nanti ya, dari 9 variabel ini ya, 9 variabel ini, 4 domain 9 variabel, ya, 4 domain 9 variabel ini, nanti dihitung caranya bagaimana. Nah, nanti dari masing-masing variabel tersebut, nah, diberikan tuh berapa nih nilainya ya, berapa nilainya, tingkat kematangan saat ini berapa nilainya ya. Nah, kriterianya 3, minimalnya 3 tadi kan mencapai proaktif ya. Nah, sekarang kematangannya sampai mana? Nah, ini yang 3 dilingkari nih karena standarnya 3 nih gitu kan ya. Dari 9 variabel ini, nah ini kan oke, 9 variabel dinilai berapa tingkat kematangannya. Nah, kemudian ini juga sama ya. Nah, nanti dihitung yang sudah mencapai nilai 3 berapa, yang sudah mencapai proaktif ya, itu berapa? Oh, ini 4 dari 9. Nah, nanti dimasukkanlah ke dalam sistem informasi itu. Yang dalam sistem informasi nanti akan muncul dashboard seperti ini. Jadi pencapaian kriteria pusat keunggulan. Nah, ini status dari keunggulannya ini. Status dari Center of Excellence UKPBJ-nya adalah 4 dari 9. Nah, dengan ini tadi ya, manajemen pengadaannya sudah level 3. Level 3 tadi proaktif. Manajemen penyedia baru 2. 2 tadi apa tadi namanya? 2 kita lihat. 2 nah, masih esensi, ya kan? Itu. Kemudian manajemen kinerja, resiko, perencanaan masih esensi. Pengembangan SDM sudah proaktif ya. Kemudian perorganisasian dan tugas fungsi, domain kelembagaan sudah 3 juga proaktif. Sistem informasi masih 2. Nah, berarti 4 dari 9. Nah, itu cara perhitungan skor dari kriterianya. Ya. Nah, itu teman-teman semuanya ya. Itu adalah model tingkat kematangan UKPBJ untuk mencapai UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan barang jasa. Oke. Mudah-mudahan bisa membantu untuk memperjelas ya definisinya ya. Biar nggak pusing ini kan. 4 domain, 9 variabel itu apa. Oke. Jadi ada istilah ini pusat keunggulan. Saya ulangi sedikit lagi kesimpulannya. Pusat keunggulan pengadaan. Pusat keunggulan itu diturunkan menjadi skoper, strategis, kolaboratif, orientasi pada kinerja, proaktif, dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian skoper ini didetailkan menjadi 5 level kematangan ya. 5 level kematangan. Nah, 5 level kematangan ini ya, ini merupakan kriteria ataupun untuk penilaian terhadap 9 variabel ini. Nah, makanya garisnya ke sini nih. Nah, ini garisnya dari proaktif karena standarnya di proaktif. Nah, ibaratnya ya, dari 9 variabel ini sudah ada berapa nih yang sudah proaktif ya, ini 9 variabel ya. Nah, dari 4 domain ya, atau dalam 9 variabel dalam 4 domain ini ya, sudah ada berapa nih yang sudah proaktif. Nah, gitu. Oke, cukup ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen atau kontak langsung.
Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu ya. Pakai masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Demikian, kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan dari Bogor.